Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kali ini saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Pembelajaran kali ini yaitu calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kemudian, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengenali aspek positif yang sudah ada di sekolah dan mencari solusi untuk mempertahankannya, serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Langkah-langkah dalam menerapkan pendekatan inquiry apresiatif dengan metode bagja. Adapun tahapan bagja dalam inquiry apresiatif adalah sebagai berikut. B. Buat pertanyaan utama. Berisi rangkaian pertanyaan untuk menentukan arah perubahan yang diinginkan. A. Ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan pengalaman positif di kelas maupun di sekolah, kemudian ambil pelajaran positifnya. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal yang terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana, merencanakan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A. Atur eksekusi, yaitu aksi nyata untuk mewujudkan rencana visi yang telah dibuat. Berikut visi yang telah saya buat: mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen visi yang telah saya buat. Unggul dalam prestasi artinya menciptakan generasi yang cerdas, berpikir kritis, dan kreatif. Kemudian berakhlak mulia artinya menciptakan generasi yang religius, gotong royong, dan berkebinekaan global. Rasa perubahan berdasarkan visi yang telah saya buat yaitu meningkatkan prestasi dan semangat belajar murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Ikut tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang telah saya buat. Adapun pertanyaan yang telah saya buat yaitu, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat terkait pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat yaitu, siapakah di sekolah yang sudah memiliki pengalaman melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian, bagaimana metode atau strategi yang dilaksanakan di dalam kelas? Selanjutnya, situasi bagaimana yang menunjukkan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu melakukan wawancara pengalaman atau pendapat rekan kerja yang pernah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian mencari informasi dari berbagai sumber tentang metode atau strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir, menggali pengalaman diri dan mencari referensi terkait aksi nyata yang sudah pernah dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Alur bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat yaitu, apa dampak positif program pembelajaran ini di sekolah? Kemudian, apa saja yang harus dilakukan agar dapat mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Kemudian, keterampilan dan kegiatan apa yang perlu ditingkatkan untuk bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan yaitu, yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif, melibatkan murid dalam setiap proses pembelajaran. Yang kedua, mencatat progres capaian target penerapan pencapaian pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang ketiga, refleksi diri dari hasil kegiatan untuk mendapatkan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Alur bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaan yang saya buat yaitu, 1. Apa yang perlu saya siapkan untuk melakukan pembelajaran sesuai perencanaan yang saya buat? 2.
Apa yang harus saya lakukan agar murid terus memiliki minat belajar yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran? Yang ketiga, apa ide-ide baru yang dapat saya munculkan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Sedangkan daftar tindakan yang akan saya lakukan yaitu 1. Merancang metode pembelajaran serta menyediakan media pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Mengkondisikan situasi kelas yang nyaman dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan melakukan refleksi diri serta tindak lanjut. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat yaitu 1. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? 2. Apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan agar menjadi suatu pembiasaan? 3. Apa indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kemudian tindakan yang akan saya lakukan yaitu 1. Mengajak kepala sekolah dan rekan guru melakukan supervisi dan observasi terhadap program yang saya terapkan. Kedua, selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran serta mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Yang ketiga, melakukan observasi hasil pembelajaran yang telah saya lakukan di sekolah. Sekian alur baca saya buat. Saya Lulu Lailatul Fitriah mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak.